Halo pemirsa PAL TV, perjalanan pelesiran ke 3 negara Nusa Tur dan PAL TV kami lanjutkan mengeksplor sisi lain dari Malaysia. Perjalanan hari ini kami mulai dari hari masih gelap loh, karena hari ini kami akan langsung menuju Hatay, Thailand. Meskipun sudah jam 6 pagi, namun hari masih gelap di Malaysia. Sebelumnya menuju Thailand, kami masih mengeksplor wilayah Malaysia. Tujuan pertama di pagi ini adalah Batu Caves. Destinasi wisata ini sangat unik dan banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan. Jika menurut masyarakat keturunan India, Hindu, daerah ini merupakan daerah suci karena di sana terdapat tempat peribadatan serta patung Dewa Murugan yang terbesar di dunia. Untuk wisatawan non-Hindu, tempat ini cukup populer untuk dikunjungi karena akan menemui banyak spot fotogenik untuk berfoto di sini. Akhirnya kami pun tiba di Batu Caves. Di sekitaran jalan menuju gerbang Batu Caves, kita akan menemui para penjual keturunan India yang menjajakan bunga dan pernak-pernik ibadah Hindu. 5 menit berjalan sudah sampai di gerbang dan waktu terbaik untuk berkunjung ke Batu Caves adalah pagi atau sore hari. Karena kami menjadi pengunjung pertama hari ini, tempat wisata ini masih sepi dari pengunjung. Beberapa toko souvenir dan perlengkapan beribadah juga masih belum buka. Gerbang Batu Caves kental bercorak ornamen India Hindu dengan warna hijau. Tidak jauh dari gerbang ada patung Dewa Hanuman yang cukup besar. Spot ini sering dijadikan wisatawan untuk berfoto. Ya, selamat pagi pemirsa. Di belakang saya ini adalah Batu Caves dan dengan pintu terbesar yang ketiga ya. Di Batu Caves ini sendiri merupakan tempat ibadah umat Hindu dan sudah ada lebih dari 400 tahun lamanya. Dan di sini sebentar lagi juga akan ada perayaan pada akhir Januari sampai Februari nanti ada perayaan di Batu Caves sendiri, ibadah umat Hindu. Setelah itu kami sampai pada lapangan luas yang terdapat patung Lord Murugan super besar. Di sebelah patung Lord Murugan terdapat ceceran tangga tinggi menuju gua batu dan kuil-kuil di dalamnya. Patung ini menjadi spot foto terbaik untuk berfoto-foto dan ada ungkapan, belum ke Batu Caves jika tidak berfoto di depan Lord Murugan. Oh ya, untuk informasi, tinggi patung ini sekitar 43 meter dan menjadi patung Murugan tertinggi di dunia di luar India. Di lapangan ini juga terdapat banyak merpati yang bebas berkeliaran. Burung-burung ini bisa juga menjadi objek foto bagi kita karena jumlahnya yang cukup banyak. Selamat pagi pemirsa, pagi ini kami sudah sampai di Batu Cave dan sebentar lagi kami akan melanjutkan perjalanan ke Genting Highland. Lalu setelah ke itu Hatay ya? ke Hatay. Doain kami ya, semoga selamat. Dah. Di samping patung Lord Murugan terdapat ceceran tangga yang lumayan tinggi menuju gua batu di atasnya. Konon katanya jumlah tangga tersebut ada 272 anak tangga. Tapi karena waktu yang terbatas kami tidak naik ke gua tersebut. Untuk yang ingin naik ke atas tidak dipungut biaya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus berpakaian sopan, tidak menggunakan baju terbuka dan celana pendek di atas lutut. Tapi jangan khawatir, kalau ingin berkunjung tidak memenuhi syarat tersebut, petugas di bawah akan menyediakan sarung buat para pengunjung. Selama perjalanan mendaki anak tangga, selain pengunjung juga disarankan tidak memberikan makanan kepada monyet-monyet liar, karena hal tersebut akan membuat hewan itu terbiasa meminta makanan kepada pengunjung.
Ini kali keberapa kesini, Bu? Pertama. Baru pertama ke Batu Caves ya? Pagi-pagi ya? Gimana lihat sampai sini? Dari Di sini gimana suasananya? suasananya enak, nyaman. Belum banyak turis ya, jadi foto-fotonya masih enak ya? Iya. Di Batu Caves sendiri terdapat deretan gua-gua batu kapur yang tersebar di daerah tersebut, sekaligus nama sebuah desa di dekatnya. Sedimen batu kapur yang membentuk deretan gua ini berusia sekitar 400 juta tahun. Gua-gua kapur tersebut dahulunya menjadi rumah bagi orang temuan suku asli di sini. Di tahun 1890, seorang pedagang India bernama Tambosami Pillai menjadikan tempat ini sebagai lokasi penyembahan Lord Murugan, dewa perangnya orang Hindu, khususnya India Tamil. Sampai sekarang kita bisa melihat patung emas Lord Murugan yang super besar ini sering dijadikan latar berfoto turis yang datang ke Batu Caves. Oh iya, sejak 1892 sampai sekarang tiap tahun di tempat ini selalu diadakan Thaipusam Festival. Pagi. Gimana nih Batu Caves ya? Aduh, keren banget. Keren. Aku yang udah kedua kali ke sini. 2 kali ya? Iya. Waktu itu tangganya belum dicat. Sekarang tangannya udah dicat. Iya, makin cantik lagi. Ya, aku foto dulu. Oke. Iya. Dari Batu Caves, perjalanan kami lanjutkan menuju local store yang menjual oleh-oleh. Tempat yang kami kunjungi adalah kedai hasil tempatan Sukses Non Local Product yang berlokasi di Jalan SBC 9 nomor 2426, Taman Sri Batu Caves, Kuala Lumpur. Di sini, para peserta pelesiran langsung tidak menyia-nyiakan waktu untuk berburu oleh-oleh. Ada banyak makanan dan minuman serta obat-obatan yang bisa dijadikan oleh-oleh di sini loh. Mulai dari coklat, snack, crackers, permen, minuman siap seduh, madu, hingga obat batuk. Belanja, borong-borong, Pak TV. Ada apa? Ini dapat sekitar 126 dan ini harganya 57.000, murah. Bahagia ya? Jadi berapa ini lagi ngitung pakai rupiah. Apalagi harga yang ditawarkan di toko ini tergolong murah. Bahkan di sini para pembeli bisa membayar dengan rupiah. Di outlet terpanjang juga harga baik dalam ringgit maupun rupiah. Mungkin karena banyak pelancong yang datang dari Indonesia, sehingga di sini diberlakukan juga bisa membayar dengan rupiah, yang membuat pembeli yang kurang bawa uang ringgit bisa langsung berbelanja dengan menggunakan rupiah atau menggunakan ATM-nya. Beli oleh-oleh apa nih? Beli oleh-oleh apa? Cari-cari saja, lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu ya. Para pembeli pun bisa langsung mencoba dan mencicipi produk yang akan dibeli, mulai dari madu lemon yang bisa dijadikan minuman segar sekaligus menyehatkan, Enak ya. Kecut-kecut manis, enak. Ada rasa madunya juga. Ada rasa kecutnya enak.
Ada juga obat batuk herbal yang bisa diminum untuk meredakan batuk. Bahkan ada minyak merah yang bisa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di badan seperti rematik, melancarkan peredaran darah, dan untuk menghilangkan masuk angin. Berapa nih? Rematik. Rematik. Dia bagus untuk mengeluarkan angin dalam badan, untuk melancarkan peredaran darah. Langsung tempel Pak ya, tempel. Tempel. Jadi apa rasa sekarang? Tadi katanya dingin. Panas banget tuh. Gila panas. Budget terbatas bukan berarti tidak dapat pulang membawa oleh-oleh bagi orang tersayang di tanah air. Justru dengan budget terbatas dapat dengan mudah menentukan tujuan belanja dan jenis barang yang ingin dibelikan. Setelah dari local store, kami pun melanjutkan perjalanan untuk membeli oleh-oleh lagi di UA Gift and Souvenir. Toko yang berlokasi di Jalan Perusahaan 1, Blok A3, Lot 4472 ini menyediakan beragam pernak-pernik oleh-oleh. Di sini tersedia mulai dari gantungan kunci, magnet kulkas, t-shirt, pajangan dinding dan meja, maupun souvenir lain yang bisa dibawa pulang seperti pensil, pena, hingga pakaian dan aksesoris. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Toko ini menyediakan hadiah khusus bagi para pembeli yang sudah berbelanja dengan nominal pembelanjaan tertentu. Hal ini dilakukan untuk memanjakan pengunjung yang ada di sini. Kami sendiri tidak begitu banyak menghabiskan waktu di sini karena sudah harus melanjutkan perjalanan ke Genting Highland. Dari toko souvenir, waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Genting Highland. Genting Highland merupakan salah satu primadona di Malaysia. Jika berkunjung ke Kuala Lumpur tentu menjadi hal wajib singgah ke Genting bahkan menginap di kawasan ini. Karena sudah ada Sky Avenue, mall yang berada tepat di sebelah First World Hotel. Jalan kaki dari lobi langsung tembus ke Sky Avenue. Selain terkenal dengan kasinonya, kuliner di Genting juga beragam sehingga para pengunjung bisa memanjakan lidahnya di sini. Mulai dari kuliner khas timur hingga barat ada di sini, dari yang ringan hingga yang mengenyangkan perut. Perjalanan ke Genting memakan waktu 1 jam. Bus yang kami tumpangi berhenti di Terminal Bus Awana. Terminal Bus Awana ini merupakan terminal yang terintegrasi juga dengan stasiun Awana Skyway, stasiun kereta gantung menuju Sky Avenue. Terminal bus berada di tingkat 1, sementara stasiun kereta gantung tersebut ada di tingkat 4. Tiket kereta gantung dapat dibeli secara mandiri melalui vending machine yang disediakan, mirip dengan vending machine LRT. Harga tiketnya Rp8 Malaysia untuk 1 kali jalan. Untuk tiket balik bisa dibeli sekalian dengan harga yang sama Rp8 Malaysia. Tidak ada diskon walaupun membeli tiket PP sekaligus. Perlu diperhatikan, vending mesin ini tidak menerima pecahan Rp100 Malaysia. Setidaknya pada mesin yang kami gunakan ketika itu. Tapi mungkin ada saja mesin lain yang bisa menerima pecahan Rp100 Malaysia. Jadi sebaiknya persiapkan uang dengan pecahan paling besar Rp50 sebelum antri membeli tiket. Tentu tidak inginkan harus mengulang antrian dari awal karena harus menukar uang. Pasalnya antrian untuk membeli tiket kereta gantung ini lumayan panjang, apalagi kalau datang ketika weekend.
Berbeda dengan antrean membeli tiket, antrean untuk naik kereta gantungnya itu sendiri ternyata tidak panjang. Mungkin karena ada banyak kereta gantung yang tersedia ya, dan jarak antar kereta gantung pun sebentar saja. Bahkan saking banyaknya tak jarang kereta gantung bisa hanya diisi oleh 2 orang. Sebab orang-orang yang mengantri setelahnya lebih memilih untuk naik kereta gantung berikutnya. Ya, saat ini saya berada di cable car. Ini adalah salah satu cara untuk bisa naik ke Genting Highland. Ada banyak cara sih, ada bisa juga naik bus, tapi ini kita bisa menikmati pemandangan dan sensasi naik cable car-nya. Di antara stasiun Awana Skyway dan Sky Avenue ada 1 stasiun, dan memang satu-satunya stasiun di antara keduanya bernama Chin Shui. Sini kita bisa turun dan naik kereta gantung untuk melanjutkan perjalanan tanpa harus membayar lagi. Sepertinya itu adalah upaya pengelola setempat untuk mengakomodasi turis yang ingin mengunjungi Chin Shui Caves Temple, tourist attraction di Chin Shui ini. Karena kami tidak tertarik untuk pergi ke kuil, jadinya kami tidak turun di stasiun Chin Shui ini. Perjalanan dengan kereta gantung dari stasiun Awana Skyway ke Sky Avenue ini kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menit saja. Begitu menginjakkan kaki di Sky Avenue ini, kami langsung foto stop bersama. Sky Avenue ini adalah sebuah mall yang sangat besar dan megah. Di dalamnya ada hotel dan kasino. Bahkan di lobi mall selalu ada pertunjukan yang bisa dinikmati pengunjung. Karena kami datang saat menjelang perayaan Tahun Baru Cina, sio tikus yang menjadi sio tahun ini dipamerkan di tengah lobi di atas panggung. Bahkan di layar-layar besar yang menempel di dinding mall ini juga mempertunjukkan show yang menarik, tidak hanya sekedar promo semata. Oke, selamat pagi Pak Lipi. Sekarang kita lagi ada di Genting Island, kemudian lagi kita naik Sky SU. Kemudian saya ingin main ke kasino, tapi berhubung waktu yang sangat sedikit dan rombongan yang begitu banyak yang harus kita ikuti, maka tidak sempat saya untuk menghabiskan uang di kasino Genting Island. Oke, terima kasih. Sukses terus bersama Pak Lipi punya Wong Kiton ya. Tidak hanya foto-foto dan belanja, para peserta pelesiran bahkan ada yang masuk kasino loh. Sayang karena kamera tidak boleh masuk, jadi kami hanya mendengar cerita saja seperti apa di dalamnya. Sebenarnya tourist attraction yang paling terkenal di Genting selain kasinonya adalah theme parknya. Tapi sudah tutup sejak tahun 2013 dan akan digantikan oleh 20th Century Fox World. Namun sampai saat ini 20th Century Fox World tersebut masih dalam proses pembangunan. Dari atas kereta gantung kami bisa melihat dengan cukup jelas progres pembangunannya seperti apa. Konon kabarnya akan segera dibuka di tahun 2020 ini loh. Karena waktu yang terbatas dan mengejar perjalanan menuju Thailand, kami pun harus menyudahi waktu di Genting Highland ini. Meskipun rasanya masih belum puas mengelilingi mall ini.
Meskipun seolah sudah memanggil untuk diisi, kami pun langsung menuju restoran Garden Seafood yang berlokasi di Jalan Wangsa Utama nomor 78 Taman Wangsa, Tanjung Malim, Perak. Para peserta pelesiran pun langsung menuju meja-meja yang sudah dipesan. Restoran ini terbilang unik karena memamerkan jam-jam lama. Aneka menu makan siang tersaji pun langsung berpindah ke piring masing-masing peserta. Wajah sumringah terlihat karena menyantap makan siang dan lezat tersebut. Setelah selesai santap siang, perjalanan pun langsung dilanjutkan menuju Hatay. Selama perjalanan menuju Hatay dimanfaatkan oleh para peserta pelesiran ini untuk beristirahat karena untuk menghemat energi dan agar selalu fit selama perjalanan. Setiap 2 jam kami pun istirahat baik untuk sholat ataupun ke toilet dan isi bahan bakar bus. Jam 7 malam kami singgah untuk makan malam di Naura Restoran. Sayangnya pelayanan di restoran ini karena banyak tamu agak sedikit lama, sehingga kami pun menunggu makanan yang tersaji di atas meja. Usai santap malam, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju Thailand. Dan akhirnya kami pun tiba di border untuk menyelesaikan imigrasi. Ada 2 imigrasi yang kami lewati, yaitu imigrasi Malaysia dan imigrasi Thailand. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di hotel. Kami pun langsung menyelesaikan urusan check-in dan setelah itu bergegas ke kamar untuk segera beristirahat agar kami bisa kembali fit untuk melanjutkan perjalanan mengeksplor sisi lain Thailand esok hari. Sampai jumpa di Pelesiran 3 Negara bersama Nusatur dan Pal TV di episode selanjutnya. Bye!